Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahra syiyam syahran mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat, ayah bunda dan anak-anak semua yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat hingga kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Selawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ada 5 hal yang akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumul qiyamah nanti. Yang ke-1 adalah untuk apa umurmu dihabiskan. Usia kita diberikan usia yang panjang, tapi untuk apa digunakannya? Allah pernah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku jadikan jin dan manusia untuk beribadah. Namun pada kenyataannya, mampukah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai perintahnya? Entah kita hanya untuk hidup dalam foya-foya, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya melakukan dosa-dosa selama hidupnya. Saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasab." Hisab dirimu sebelum dihisab di yaumil qiyamah nanti. Mari kita introspeksi diri kita di kesempatan bulan Ramadan yang penuh maghfirah ini. Sebagai manusia biasa tentunya kita banyak melakukan kesalahan dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saatnya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan kita ke depan lebih mendekatkan diri kepadanya. Kemudian yang kedua adalah untuk apa digunakan selama masa mudamu. Masa muda adalah masa yang paling berapi-api, masa yang penuh semangat, masa saatnya untuk mencari jati diri sendiri. Namun di balik itu masa muda adalah masa yang penuh tantangan, masa yang banyak dihantui dengan hawa nafsu dan keinginan. Maka dari itu, buat anak-anak sekalian yang baru beranjak dewasa menjadi seorang remaja, maka jadilah jati dirinya sebagai jati diri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang diminta pertanggungjawabannya adalah dari mana hartamu kamu dapatkan. Harta yang kita dapatkan nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu didapatkan dari cara yang halal diridai Allah Subhanahu wa taala atau didapatkan dengan cara yang tidak halal atau tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah kemana harta itu dibelanjakan. Setelah kita dapatkan lalu kita dibelanjakan untuk apa? Untuk di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala atau tidak, atau hanya untuk berpoya-poya atau untuk kebutuhan sebatas urusan duniawi saja, tidak dijadikan sebagai modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini manusia terbagi 3 golongan. 2 golongan itu adalah orang yang rugi, namun 1 golongan dialah yang beruntung. Golongan yang pertama adalah orang yang mendapatkan hartanya dengan cara yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Seperti dengan cara mencuri, korupsi, nipu dan lain sebagainya. Dan golongan yang kedua adalah orang yang mendapatkan hartanya dengan diridai Allah Subhanahu wa taala, namun dia belanjakan ke jalan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Hartanya hanya dia gunakan untuk berpoya-poya, untuk bermaksiat, tidak dijadikan sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga, ini adalah golongan yang paling beruntung.
orang yang mendapatkan hartanya dengan cara yang diridai Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia belanjakan ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sebagian hartanya dia sedekahkan, dia infakkan, dijadikan sebagai modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai ladang pahala hartanya itu. Kemudian semoga kita ini ada di golongan yang ketiga, di golongan yang beruntung. Buat anak-anakku sekalian, anakku semua, mari dari sejak dini kita belajar untuk saling berbagi, berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, agar harta yang kita dapatkan kita keluarkan ke jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita cari sejak kecil sampai saat ini, nanti akan diminta pertanggungjawaban untuk apa ilmu itu digunakan. Rasulullah pernah bersabda, cilaka orang yang tidak berilmu. Namun lebih cilaka orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, terlebih-lebih dalam urusan ilmu agama. Mari kita yang apa-apa sudah kita ketahui, ilmu apa yang telah kita dapatkan, kita jadikan sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat anak-anakku yang sedang belajar dan sedang menuntut ilmu, semoga Allah berikan kemudahan dalam menuntut ilmunya, lalu dijadikan ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat, yang memberi maslahat untuk semuanya. Saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Jika ada benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu semata-mata dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.